Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are always in good condition. Welcome back to our English subject with me, Umi Nur. Hari ini bertemu lagi bersama Umi dalam mata pelajaran bahasa Inggris. But before we start our lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, now please open your English book, page 23. Buka buku bahasa Inggrisnya halaman 23 ya. Kemarin kita telah membahas tentang amazing people, yaitu orang-orang luar biasa. Kemarin kita telah melihat ada Bima Sakti was a football player, kemudian Avandi was a painter, Frederick Silaban was an architect, kemudian Sukarno was the first president of India, and then Khairil Anwar was a poet. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita pada halaman 23. Part D, arrange these words. Jadi kita akan menyusun kata-kata di bawah ini. Oke, yang pertama. Kira-kira kata apakah yang terdiri dari huruf S, A, W, E, O, M, N, E? Ya, kata apakah itu? Ya, yang pertama adalah awesome, yang berarti mengagumkan. Kemudian, number 2, we have N-U-T-S-G-I-N-N. Menurut anak-anak, kata apakah yang ada di dalam huruf-huruf yang teracak tersebut? Ya, stunning. Stunning. Stunning artinya bukan main. Bisa diartikan sebagai luar biasa juga ya. Kemudian number 3, we have ARTXEORIDARYNN. Kira-kira kata apakah yang terdapat di dalam huruf yang teracak tersebut? Iya, extraordinary. Extraordinary, yang berarti luar biasa. Terakhir, kita punya LFWONERDNU. Kira-kira kata apa yang terdapat pada huruf-huruf yang teracak tersebut? We have wonderful. Wonderful, yang berarti luar biasa. Jadi, dari keempat kata ini yaitu awesome, stunning, extraordinary, and wonderful sama-sama memiliki arti yang sama yaitu luar biasa atau mengagumkan. Now, look at part E, read the dialogues below and practice with your partner. Jadi, seharusnya kita atau anak-anak mempraktekkan dialog ini bersama teman-temannya. Namun, Umi mau anak-anak cukup menyimak dan juga memperhatikan cara bacanya ya. Oke, dialogue 1. I bought a book about Bima Sakti yesterday. Who was he? He was a soccer player. What did he do? He played for national team of Indonesia. He was a very talented player. Wow, I'm sure he has many fans out there. Yes, I think so. Dialogue 2. I went to a gallery with my mother yesterday. I saw Afandi's work there. Who was Afandi? He was a painter. What was his famous painting? His famous painting was Para Pejuang. It was an amazing painting. When did he paint it? He painted it in 1972. I see. I want to go to that gallery someday. Sure, you can find another painter's work. Really? I think there are also many painters from different cities in Indonesia. Yes, but they are the same. They showed their love of Indonesian through paintings. Now part F, listen and say. What did you do yesterday? I went to bookstores yesterday. Did you buy a book? Yes, I did. No, I didn't. Now look at part G. Listen and repeat. There are 3 pictures there. Ada 3 gambar di sana.
Silahkan dengarkan Umi, kemudian ulangi di rumah masing-masing ya. Picture number 1. Playing a plastic ball. Playing a plastic ball. Picture number 2. Sending a letter. Sending a letter. Picture number 3. Buying vegetable. Buying vegetable. Oke, arti gambar yang nomor 1 adalah bermain bola plastik. Gambar yang kedua, mengirim surat. Dan gambar yang ketiga, membeli sayur-sayuran. Jika kita lihat dari apa yang telah Umi bacakan, percakapan-percakapan yang Umi bacakan, ternyata semua itu mengandung atau merupakan simple past tense. Simple past tense itu adalah kejadian yang telah lalu atau kejadian di masa lampau. Sekarang Umi akan menjelaskan apa itu simple past tense. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Simple past tense is used to explain about person or activity done in the past. Jadi, simple past tense ini digunakan untuk menjelaskan tentang seseorang ataupun aktivitas yang telah terjadi di masa lampau. Dan simple past tense ini memiliki formula atau rumus. Untuk kalimat positifnya, rumusnya adalah subject plus verb to atau kata kerja kedua plus object. Kemudian untuk negative statement atau kalimat negatifnya, subject plus did plus not plus verb one atau kata kerja pertama. Kemudian untuk kalimat pertanyaan atau interrogative statement, rumusnya adalah did plus subject plus verb one. For examples, number 1, kita lihat di situ kalimat positifnya adalah the students studied at school yesterday. The students itu merupakan subjek, kemudian studied merupakan verb to atau kata kerja kedua dari kata kerja pertama study. Kemudian untuk kalimat negatifnya atau negative statement kita punya the students didn't study at school yesterday. The students adalah subjek, didn't adalah singkatan dari did not, dan juga study adalah verb one atau kata kerja pertama. Kemudian untuk interrogative statement atau kalimat pertanyaan, did the students study at school yesterday? Did merupakan did dan juga the students merupakan subjek serta study merupakan verb one. Kalau dari arti, untuk yang pertama, murid-murid belajar di sekolah kemarin. Murid-murid belajar di sekolah kemarin. Berarti kegiatan murid-murid belajar itu adalah kemarin. Kejadian itu telah terjadi, oleh karena itu disebut dengan simple past tense atau kejadian masa lampau. Nah, untuk rumus yang kedua atau rumus untuk negative statementnya, dia kembali menggunakan study atau verb one karena kata kerja kedua hanya digunakan untuk positive statement. Untuk negatif dan interrogatif atau kalimat negatif dan kalimat pertanyaannya kembali lagi menggunakan verb one atau kata kerja pertama. Contohnya studied kata kerja kedua untuk positive statement, kemudian study digunakan untuk negative statement dan juga interrogative statement. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, Lasano slept at 10 p.m. last night. Lasano merupakan subjek, slept merupakan verb to atau kata kerja kedua dari sleep yang artinya tidur. Kemudian untuk negative statementnya, Lasano didn't sleep at 10 p.m. last night. Sleepnya kembali menggunakan verb one atau kata kerja pertama karena ini merupakan negative statement atau kalimat negatif. Dan untuk interrogative statement atau kalimat pertanyaannya, did Lasano sleep at 10 p.m. last night? Dia juga menggunakan verb one. Dari kalimat ini mempunyai arti Lasano tidur jam 10 semalam. Berarti Lasano tidurnya jam 10 tapi semalam, berarti kejadian ini telah terjadi. Jadi anak-anak, Umi ingatkan satu kali lagi bahwa simple past tense ini digunakan untuk menjelaskan kejadian yang telah berlalu. Dan biasanya
dalam kalimat past tense menggunakan adverb of time atau keterangan waktu seperti yesterday, last night, last week, last month, last years, 2 hours ago, 3 hours ago, and so on. Semua keterangan waktunya adalah waktu-waktu yang telah terjadi. Oke anak-anak, Umi rasa cukup untuk penjelasan Umi mengenai simple past tense. Apabila anak-anak masih bingung, silahkan bertanya kembali pada Umi ya. Sekarang untuk tugas silahkan anak-anak buka bukunya halaman 25, part H atau bagian H. Complete the sentences below by simple past form. Jadi lengkapin kalimat-kalimat di bawah ini menggunakan simple past tense. Di sini ada 5 kalimat dan setiap kalimat memiliki kata kerja yang di dalam kurung itu merupakan kata kerja. Itu semua merupakan kata kerja pertama dan tugas anak-anak adalah mengubah kata kerja pertama tersebut menjadi kata kerja kedua atau mengubah kalimat tersebut menjadi kalimat past tense. Umi kasih contoh untuk yang number 1. Pablo Picasso bla 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 paint mandolin and guitar at 19 and 24. Itu adalah kalimat simple present atau kalimat dengan menggunakan verb one atau kata kerja pertama. Dan kita ubah menjadi kata kerja kedua atau simple past tense. Pablo Picasso painted mandolin and guitar in 19 and 24. Jadi kata paint di situ kita ubah menjadi kata kerja kedua yaitu painted yang artinya melukis. Kenapa kalimat ini disebut dengan past tense? Karena di dalam kalimat ini memiliki keterangan waktu atau adverb of time yaitu tahun 1924 yang mana tahun tersebut telah berlalu atau telah lampau. Sekarang tugas anak-anak adalah silahkan lengkapin kalimat nomor 2 sampai nomor 5 menggunakan simple past form atau simple past tense. Sedikit penambahan, dalam simple past tense bukan hanya verb one-nya saja yang berubah menjadi verb two atau kata kerja kedua, tetapi juga be. Kalau dalam simple present, be itu adalah am, is, are, maka dalam past tense be-nya berubah menjadi was dan juga were. Were itu digunakan untuk subject, you, they, we, dan was itu digunakan untuk subject, I, she, he, it. Contohnya, I was happy yesterday, yang artinya saya senang kemarin. Kalau dalam bentuk simple presentnya adalah I am happy. Kalau dalam bentuk past tense berubah menjadi I was happy. Itu dinamakan dengan be. Be kalau sudah menggunakan be berarti tidak menggunakan kata kerja atau verb. Dan dari kelima soal tersebut terdapat kata kerja dan juga be. Jadi bukan hanya kata kerja yang harus diubah menjadi kata kerja kedua, tetapi juga harus mengubah be. Contohnya tadi was dan were. Okay students, I think that's all for today. But before we end our meeting today, let's say Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.